Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus teman-teman hijabers yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di sore hari yang cerah ini. Kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa bermuhasabah diri dalam rangka belajar bersama tentunya. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada perjumpaan kali ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Istiqomah di atas kemuliaan agama yang mulia Islam. Allah mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Oh, agama yang Allah terima itu cuma Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan dikatakan barang siapa mencari agama selain daripada Islam, la yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kita beruntung sekali ya terlahir dalam kondisi Islam secara umum, karena memang Nabi mengatakan bahwa kullu mauludi yuladu alal fitrah, bahwa setiap yang lahir itu dalam kondisi fitrah Islam. Ya, kita bersyukur sekali. Kemudian dibesarkan pun di tempat yang sama. Sebagian pun diberikan hidayah jadi mu'allaf dan lainnya. Intinya kita berkumpul lah pada sore hari ini, kita belajar. Sehingga mengetahui bahwa Islam itu kan mengatakan al-amal bi khawatimiha, bahwa amal tergantung akhir bukan awal. Al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir bukan awal. Sehingga orang itu tidak disibukkan dengan masa lalunya. Orang nggak disibukkan dengan masa lalunya. Orang disibukkan dengan masa yang akan datang. Ya, maka dibilang al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir bukan awal. Nah, kalau sudah bicara seperti itu, ya, maka kitanya harus paham nih, bagaimana membuat sebuah husnul khatimah, gitulah, ending yang bagus, akhir yang baik. Kita akan coba bahas menjemput tobat sebelum terlambat ini berkait dengan bahasan merujuk kepada beberapa ayat. Sebenarnya sih ayat taubat ini di At-Tahrim, di An-Nur, di surat Az-Zumar 53 hingga 54 ada itu. Tapi intinya bab taubat ini seperti yang Allah lantunkan. Ada kata-kata indah yang Allah pernah sampaikan dalam Al-Quran itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Nah, ada ayat yang Allah katakan ya ibadi. Ya ibadi itu kan abdun hamba, ibadun hamba-hamba gitu ya. Lebih dari satu. Kul, katakan ya ibadiyalladzi
Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan ya Muhammad, katakan kepada umatmu. Yang kusampaikan ini katakan apa? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ini Allah yang ngomong langsung loh. La taqnatu min rahmatillah. Ya, jangan suka merasa apa ya, baper gitu loh sama kehidupan nih. Ya kalau gue sih kayaknya nggak bakal diampunin deh. Dosa gue bejibun. Aduh. Sampai bingung naruh di mana lagi nih dosa. Begitu bahasanya. Ya. Kata Allah, la taqnatu. Jangan kalian putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Karena Nabi mengatakan wa rahmatullah wasiat kulla syai'. Rahmatnya Allah itu menyentuh segalanya. Makanya agamanya saja yang diakui, yang inna dina indallahi Islam tadi, itu merupakan rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam ini. Ya, makanya bohong Islam nggak masuk ke semua lini kehidupan, bohong, kecuali memang ada kebencian di tempat tersebut. Ya, kayak di negeri kita kan kita lihat kayaknya kok Islam salah aja deh. Pakai kerudung salah, pakai hijab salah, pakai jenggot salah, pakai cingkrang salah, bingung. Padahal di negara-negara manapun, agama-agama lain pun baik yang pakai kerudung biasa-biasa saja. Coba lihat. Yang pakai kerudung kan bukan cuma Islam doang, nggak ada masalah. Heran. Yang pakai jenggot kan bukan cuma Islam doang. Kenapa sih? Yang betul-betul la isbal ini kan bukan cuma Islam doang. Itu Michael Jackson aja dari dulu nggak pernah isbal itu gitu loh. Heran Ustaz, ya nggak usah heran ya. Ad-diddu yuzhiru hasan huddiddi wa bididdiha tatabayyanul asya. Kalau bahasa ulama begitu. Ibnu Qayyim itu mengatakan, memang begitulah cara Allah mempertontonkan kebenaran. Dengan adanya permusuhan, dimusuhin, disakitin, dizolimin, kita akan tahu nanti kebenaran itu siapa dan di mana. Makanya jangan ragu untuk berbuat baik, jangan ragu untuk kembali dalam kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Percepat berbuat baik, percepat, makanya jangan lelet. La ta'jaz. Ta'jaz itu ajuz. Ajuz itu nenek-nenek. Jangan lelet kayak orang tua. Apalagi masih muda. Ayo. Apalagi masih muda. Ayo. Bismillah berubah. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Kenapa? Ya karena memang Allah sudah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu menghapuskan dosa semuanya. Karena Allah punya nama innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah al-Ghafur ar-Rahim. Karena Allah yang Maha Pengampun dan Maha Kasih. Dan ternyata ampunan Allah ini kan bentuk rahmat. Nah, orang kalau sudah kena rahmatnya Allah, waduh. Ya kayak agamanya yang masuk ke ini kehidupan, orang Islamnya sendiri rahmatan lil alamin. Orang Islam masuk ke semua lini kehidupan. Makanya Ustaz nggak bosan ngingetin, kalau orang Islam itu betul dalam keagamaan, dalam keislamannya, demi Allah, orang itu akan punya karakter-karakter penghuni surga itu. Seorang muslim sejati yang menjadi rahmat buat alam ini punya karakter qaribin, gampang akrab. Qaribin. Hayyin. Islam akan membuat dia lembut, baik, lembut, sahlin. Jadi orang yang mudah. Gampang banget kenal orang, ya. Orang tuh seneng sama dia, ya dia nggak repot-repot jadi temen. Orang pengen kenal, udah kenal, pengennya awet kenalan sama dia. Iya iyalah, lawang dia rahmat untuk alam kok. Nah kata Allah begitu, makanya kamu jangan suka putus asa dari rahmat Allah. Inna rahmati wasiat kulla syai', sesungguhnya rahmatku ini menyentuh segalanya. Orang berbuat maksiat saja sama Allah diturunin hujan biar adem. Orang mau nyolong saja maling, saya nggak bilang bener nih maling ya, maling saja maling. Mau nyolong, Allah bikin orang tidur dulu.
Jangan siang, namanya jamret kalau siang. Malam aja malam. Nggak benar. Coba rahmat Allah dia dapatkan, tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk kemaksiatan yang dia bikin. Harusnya kan tidak. Kalau udah tahu orang tidur seperti itu kan, ketika dalam kesendirian, karena kalau seorang muslim ada rahmat, waja'alna lailan libasan, kujadikan malam itu untuk istirahat, bangun malam, itu kan ada derajat tersendiri kan. Kata Allah apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam bangun nafilatan lak, ambil manfaat, ada manfaat buat kamu. Betul. Asa yab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga Allah berikan maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Kenapa? Memberikan yang terbaik. Dikatakan sama Nabi, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu nggak mungkin mendapatkan yang baik sebelum memberikan yang terbaik. Nah, kalau malam kan yang paling baik tidur, kamu sedekahkan sedikit waktu kamu buat Allah, Allah muliakan kamu. Harusnya malam kamu berbuat baik, cuma rahmat Allah kamu pelencengkan, kamu pakai aji mumpung, kamu nyolong, mending. Bulan baik, temennya bilang, yuk nyolong yuk, Ramadan nih orang pada tidur siang, ntar dah malam nunggu buka. Mau nyolong di pending. Astagfirullahaladzim. Tapi tetap Allah siapkan ampun. Siapapun dia dulu, sekarang dia bertobat. Allah mengatakan, ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusriku bi syai'an, la ataituka maghfiratan mislaha. Duhai hambaku, law ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau kau mendatangi diriku, kau datangi diriku. Summa membawa dosa seluas langit dan bumi. Lakitani la tusriku bisyai'an. Kau temui aku memohon ampun tanpa ada kesyirikan, la ataituka maghfiratan mislaha. Kan kudatangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Hei, Masya Allah. Betul-betul mulia ini orang. Dia dapat lagi sentuhan, ya ibadi. Law dhunubuka ananas sama. Atani la tusriku bisyai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Duhai hambaku, kalaupun dosamu menjulang tinggi bak langit yang paling tinggi, kau seret itu dosa yang banyak setinggi langit yang paling tinggi, berjumpa denganku. Kau tak berbuat syirik, kudatangkan ampunan setinggi dosa yang kau miliki. Dahsyat. Makanya dibilang la taqnatu min rahmatillah. Makanya jangan suka putus asa sama rahmat Allah. Jangan suka putus asa. Ya. Selama ada Al-Ghafur Ar-Rahim, itu berarti Allah akan ampunkan kita. Makanya ayo dong muhasabah diri. Kita punya agama yang lihat akhir bukan awal. Ya Allah muliakan kita ini. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Baru kemudian di ayat yang 54-nya itu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ini di Az-Zumar 53-54-nya. Di ayat 54 itu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Oleh karena itu, yuk kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Berserah dirilah kepadanya. Jangan sampai dipending-pending gitu loh. Rugilah. Ya walaupun mungkin kita nggak fatal banget dalam dosa nggak sampai berbuat syirik gitu ya. Ya tapi dosa tetap dosa, banyak-banyak istighfar. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Karena kebaikan yang banyak itu menghilangkan keburukan. Ya. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah summa matu wa hum kufar fala yaghfirullahu lahum. Karena orang kalau belum sempat taubat, meninggal dalam kondisi seperti itu, kalau si dia punya anak yang soleh, istighfarnya sampai. Kalau belum kan repot. Kata Allah di surat Muhammad ayat 34 itu, innal ladzina kafaru, orang-orang yang berbuat kufur, sesungguhnya orang-orang kafir, itulah bahasanya. Wasaddu an sabilillah, atau orang yang menghalang-halangi orang ke jalan Allah, saddu an sabilillah itu. Summa matu wa hum kufar, kemudian dia mati dalam kondisi kafir.
fala yaghfirullahu lahum. Allah nggak ampunkan dia. Jadi dia belum tobat mati set. Tapi kan dia dosanya bukan dosa syirik tadi. Ya, innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Memang yang Allah nggak ampunkan dosa syirik, Allah ampunkan selain syirik, betul seperti itu ya. Tapi kita harus tahu juga bahwa kalau seandainya dia nggak punya teman yang baik, dia nggak punya turunan yang baik, karena idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Kita tahu lah, sering sampaikan hadis ini, kalau meninggal anak Adam tuh putus semua hubungan kecuali 3 yang nggak pernah putus sampai ke liang lahat kita. Sedekah kita waktu hidup, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang saleh. Nah, kita nggak punya ketiga itu kan repot. Ayo dong, fokus dong. Ya, gimana caranya nih kita nih sekarang nih masuk surga gitu lah. Sama orang yang baik. Jangan baper. Jangan baper. Ayo udah kegedean cemburu, kegedean ngomel-ngomel, ya ribut, berantem sama pasangan, diem-dieman. Jadi capek deh, ya Allah, capek ya Allah. Oh, kain kapan sedang ditenun, lubang kubur makin dekat, begini mulu sampai kapan? Ngobrol. Ayo dong saling mendukung di antara kita. Bagaimana bisa kau tarik tangan ini ke surga? Bagaimana kau mau menarik ikut tarik tanganmu ke surga? Ada dialog gitu loh. Khawatir dengan ayat ini, innalladzina kafaru wasaddu an sabilillah, orang yang sesungguhnya orang kafir yang sedang berbuat kufur dan kerjaannya menghalang-halangi orang berbuat kebaikan dari jalan Allah, summa matu, kemudian dia mati, wa hum kufar, mereka kafir karena kondisinya mati dalam bermaksiat. Fala yaghfirullahu lahum, maka Allah nggak akan pernah berikan ampunan sama dia. Kenapa? Karena ampunan Allah tetap berlaku buat si mayit. Ya, ketika dipentangkan alam kubur, Nabi melihat ada mayit yang sedang dipukul oleh malaikat. Bertanya si malaikat karena berhenti pukul, bertanya si mayit kepada malaikat karena menghentikan pukulannya. Berhenti pukulannya. Bertanya si mayit, lima takitu min darbi. Kenapa kau hentikan pukulan? Kata malaikat, kaifa adribu wa waladuk istaghfara lak. Bagaimana aku bisa memukulmu sementara anakmu beristighfar untukmu gitu loh. Ya lain kalau memang dia sudah memilikinya. Alhamdulillah. Ya, hatta jadi celengan di surga. Oh, beruntung banget. Oh, seorang ibu yang mungkin ditinggal wafat anaknya, ketika sudah ditiupkan ruh dalam kandungan, keguguran gitu ya, di atas umur 4 bulan, kan sudah hidup ya. Maka kalau dia wafat, Allah wafatkan dia karena hak Allah. Orang meninggal nggak nunggu tua, nggak muda ya. Kadang dalam kandungan pun Allah wafatkan. Tapi dia memang rela dengan wafatnya anaknya. Allah, kata Allah kepada malaikat, kabarkan kepadanya, bi anna laha baitan fil jannah wa samhu baital hamdi. Kabarkan kepadanya bahwa sesungguhnya dia telah disiapkan satu rumah di surga dan diberikan nama Baitul Hamdi, rumah Alhamdi, rumah orang yang terpuji. Masya Allah. Kalau yang belum gimana? Ponakan anak dekat sama ponakan. Kalau yang masih muda belum, ya berusaha. Ayo dong, ada usaha. Usahanya macam-macam ya. Intinya sih layak untuk dititipi gitu loh. Karena gini, Allah itu nggak memberikan yang kita inginkan, Allah akan mencukupi yang kita butuhkan. Buktikan bahwa kita butuh gitu loh. Jadi madrasah yang baik. Kayak ada orang bertanya, Ustaz Subhan, saya pengen banget umroh, cuman kayaknya Allah belum panggil saya. Permasalahannya dana saya nggak nyampe-nyampe, Ustaz. Ya, tamu Allah itu bukan bicara biaya saja. Ada peluang lain, ada. Coba perhatikan talbiyah yang kita baca. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kudatangi panggilanmu, labbaik Allahumma labbaik. Kudatangi panggilanmu. Makanya kalau orang yang ngerti ilmu bahasa tinggi, itu kalau dipanggil namanya jawabannya labbaik. Subhan, labbaik ya ummi. Labbaik. Labbaik itu panggilan. Sautan panggil. Kudatangi panggilanmu. Kan orang yang mau umroh kan begitu. Suruh talbiyah. Perhatikan talbiyah sebagai tamu Allah.
Labaika la syarika laka labaik, ku datangi panggilanmu ya Allah tanpa ada kesyirikan. Karena dia tahu Allah nggak mungkin terima orang yang berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru aysyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah nggak mungkin Allah nggak mungkin ampun orang dosa kecuali syirik. Ya Allah nggak mungkin ampunkan dosa syirik. Selain syirik Allah ampunkan, gitulah bahasanya. Ya, Masya Allah. Labaika la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Segala puji milikmu, kerajaan milikmu ya Allah. Tak ada kesyirikan di dalamnya. Ini membuktikan orang kalau pengen jadi tamu Allah, coba belajar akidah, belajar tauhid. Jangan jadi orang yang gemar berbuat syirik kecil maupun besar. Allah benci, nggak dipanggil sama Allah. Karena nanti kalau sudah waktunya jadi tamu Allah, nggak punya uang pun bisa ada yang bayarin. Jadi tamu dipanggil kita di sana. Ya semoga kita bisa lah semua. Intinya sama lah. Ya kita punya Allah yang Maha Pengampun nih. Makanya tolong. Innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kufur dan suka menghalang-halangi kebaikan. Ya karena kan level dosanya ya sampai orang nggak boleh sholat tuh yang paling besar tuh. Ya kalau mungkin level kecilnya nih pasangan nih, teman-teman hijabers ya kadang-kadang punya pasangan yang larang pakai kerudung. Itu dia menghalang-halangi kebaikan tuh. Atau kamunya nggak suka suaminya pakai janggut, celana cingkrang, padahal syariat, itu menghalang-halangi tuh. Belaga ngambek gitu ya. Belaga jadi orang yang baperan. Hidup nggak ada selesainya mau baper. Aduh. Ini waktu cepat bener bergulir nih. Kemarin baru Jumat loh. Ini kita masuk Sabtu nih. Besok sudah Ahad, Senin, Selasa, Jumat lagi coba. Di waktu berputar cepat banget kalau kita nggak dikatakan wasari'u, percepat ila maghfiratin min rabbikum, memohon ampun sama Tuhan kamu yang cepat, ambil kesempatan. Memang beda sih kita dengan zaman sahabat ya. Kalau sahabat itu berhubungan dengan orang itu targetnya itu gimana caranya hubungan ini berujung pada surga gitu. Sampai ada level yang seperti ini. Kalau misalkan dia ini nggak ada yang lebih baik daripada dia, itu pasangannya diberikan kesempatan buat kepada yang lebih baik. Oh sekarang sih nggak ada kayak begitu Ustaz Emma. Dulu orang-orang muhajirin nyampe ke Madinah, itu orang-orang Ansor saking senengnya ngeliat muhajirin hijrah sama Nabi dengan iman yang bagus, agama yang cakep, sampai di antara orang-orang Ansor mengatakan, akan kuceraikan satu istriku, ambillah untukmu. Kenapa? Kaulah yang layak masuk surga bersama dia. Dulu sampai kayak begitu. Karena dia ngelihat dirinya, ini pasangan dia ini nggak baik sama dia. Saya selama berumah tangga sama dia, kerjanya cuma ribut, berantem, nggak ada perkembangan. Ya, ini ada orang baik, maka dia berpikir panjang, udah kita bercerai. Saya ceraikan dia ini, mudah-mudahan dia bisa nikah sama orang yang baik, ini agamanya. Karena orientasinya surga, bukan dunia. Kalau kita tuh enggak, syahwat yang dikedepankan, dunia yang dilihat. Enggak dah, pokoknya nggak bisa. Kamu sama saya, walaupun harus ke neraka. Waduh. Nggak berpikir bagaimana berkembang ke depan. Ini kayaknya kita kok hari-hari kita kok ribut mulu ya. Nggak ada selesainya, nggak ada ketemunya. Baiknya seperti apa sih? Aku takut durhaka sama kamu. Aku pun khawatir sekali kamu nggak bisa bimbing aku ke surga. Karena nggak mungkinlah air dengan minyak bertemu. Ini solusinya apa? Yuk kita bertobat, yuk kita begini. Atau gimana baiknya? Dicari solusi untuk bisa ke surga gitu loh. Ini sampai tua bangka, sampai nenek-nenek, kakek-kakek, hobinya berantem. Akhirnya si istri selamanya kurang ajar sama suami. Suami zolim sama istri. Ya gimana rumah tangga bisa membuka pintu surga? Baiti jannati cuma hayalan. Rumahku surga aku cuma keinginan. Bukan kebutuhan. Makanya Allah bikin rumahnya bagus cuma gersang. Penghuninya ribut, nggak ada ketenangan di dalamnya. Saling melarang dalam kebaikan. Saling melarang dalam kebaikan, nggak saling mensupport. Aktivitas-aktivitas itu menghalangi. Kalau perlu kan betul-betul memang saling kompak nih gimana ya supaya kita saling mengingatkan nih. Tuh, nanti kalau kita sesibuk apapun sempatkan dirinya, didik aku, ajarkan aku bacaan Quran, tadarus bersama aku. Aku juga pengen belajar hadis, aku juga pengen dijelaskan. Tolong dong, bantu dong. Suaminya pun berpikir, ya udah deh, kayaknya aku harus belajarnya supaya aku nih juga bisa memberikan yang terbaik sama kamu. Bantu aku ya, support aku ya, untuk aku selalu bisa menjadi orang yang terbaik buat kamu. Tuh, dukung-mendukung gitu loh.
Bukan saddu an sabilillah, bukan menghalang-halangi, bukan. Ini banyak terkesan seperti itu. Akhirnya kan jadi nggak ada kenyamanan. Ya kalau engkau sudah nggak nyaman, ya mendidik anak jadi marah-marah sama anak. Ya, mendidik menjaga rumah tangga juga nggak nyaman. Intinya sudahlah, orang kalau sudah nggak nyaman nggak maksimal. Apalagi sekarang, kalau nggak nyaman resikonya kan imun turun. Imun turun ya si COVID-19 datang. Biar pola hidup kita bersih, tinggal di gedung mewah juga. Kalau memang imun kita turun, ya sudah nasib. Udahlah ya. Kita minta sama Allah jadi orang yang mensupport kebaikan, bukan menghalang-halangi kebaikan. Summa matu, kemudian dia mati. Wahum kufar, dia akan dikatakan kafir. Kafir dia. Fala yaghfirullahu lahum, Allah nggak ampunkan dia. Ya, kecuali dia punya teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, yang mulutnya basah mengingat dia. Punya anak-anak yang baik, yang agamanya bagus, yang kalau mengangkat tangan ke langit sampai ke lubang kuburnya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya rugi. Rugi, wallahi rugi. Betul-betul rugi ya. Surat Munafikun ayat 6 Allah mengatakan, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Itu penekanan Allah. Kata Allah, sawa'un 'alaihim, udah Muhammad sama aja, mereka sama aja Muhammad. Astaghfarta lahum, kamu mintakan ampun untuk mereka kepadaku, yang kita doa, Rabbighfirli wali walidayya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, ya. Atau Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat, minta ampun buat orang gitu loh. Sawa'un alaihim, sama aja Muhammad. Astaghfarta lahum, kamu nabi, kamu rasul. Kamu mintakan maaf buat dia sama aja. An lam tastaghfir lahum, atau kamu enggak mintakan maaf. La yaghfirullahu lahum, Allah enggak akan pernah ampunkan dia. Lan itu never, tidak akan pernah. Lan yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan pernah ampunkan dia. Ini orang ngeyel hidupnya ini. Ini orang nggak ada ketertarikan. Ini orang nggak sadar bahwa dia punya Tuhan yang Maha Pengampun. Wa'ad bi sayyi'atal hasanat tampuha wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Yang harusnya dia barengi keburukan dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Karena kebaikan ini akan menghilangkan keburukan-keburukan. Bisa gak kau punya teman, kau punya pasangan, kau punya sahabat yang menginspirasi kamu untuk selalu berbuat baik gitu loh. Yang menenangkan hatimu, yang menjadi parapin dalam hidupmu untuk kebaikan. Harusnya kamu punya. Ya paling tidak kamu mulai diri kamu deh buat dia deh. Allah akan muliakan kamu insya Allah. Masya Allah. Kulil ladina kafir yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Di surat Al-Anfal ayat 38. Kata Allah, kulil ladina kafaru, katakan kepada orang-orang kafir, yantahu, jika mereka berhenti dari kekufurannya, yughfar lahum ma qad salaf. Yughfar lahum ma qad salaf itu artinya Allah akan ampunkan dosa-dosa dia di masa lalu. Jadi intinya orang kalau sudah minta ampun sama Allah, yughfar lahu ma qad salaf, yang pernah dia kerjakan dahulu. Masya Allah. Ya, kitanya harus tahu nih. Bahkan dulu Nabi pernah mengatakan kepada Amr bin As, ya Amru, amma alimta anna al-Islam yajubbu ma qablahu. Yajubbu ma qablahu di sini, wahai Amr, apakah engkau tidak mengetahui bahwa Islam menghapus apa yang sebelumnya? Jadi Nabi pernah bilang ke sahabat-sahabat yang pernah punya masa lalu, kan sahabat dulu kan Islam nggak sampai ke mereka, datang Nabi sampai agama. Nabi mengatakan begini, ya Amru bin As, ini sahabat Jalil yang Allah muliakan ini. Ya Amru bin As, ama alimta anna al-Islam yajubu ma qablahu. Bukankah kamu tahu dan kamu sadar bahwa Islam yang sekarang kamu ada di atas, yang kamu masuk ke dalamnya ini, yajubu ma qablahu, menghapus masa lalu. Siapapun orang di masa lalu
yang pernah berbuat macam-macam, bahkan nggak tanggung-tanggung mereka kafir, musyrik, asal mereka mau bertobat, ya jubul Islam qablahu. Islam akan menghapus itu semua. Makanya ayo sari'u, percepat. Ada sekian banyak caranya. Menjemput taubat sebelum terlambat, ada caranya. Dan ini yang sedang kita bahas ya, sampai 3 part nanti kalau nggak salah katanya, insya Allah. Masya Allah. Jadi tahu bahwa memang harus, ya tentu ada proses. Ya kita juga jangan pengen kayak membalikan telapak tangan, yang namanya taubat bertahap. Seperti yang diucapkan Nabi kepada Mu'az bin Jabal ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini memerintahkan dia datang ke negeri Yaman. Ada proses dalam pendakwahan. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Nanti kamu akan datang ke negeri ahlul kitab. Orang yang sudah punya rujukan kitab suci itu. Ya, suruh mereka bertobat. Falyakun awwala ma tad'u syahadatu alla ilaha illallah. Tapi yang pertama, jangan terus ngomong hukum dulu, ajarin syahadat dulu. Supaya mereka bersaksi tentang Allah, Rasul, dan Islam itu sendiri. Karena kalau itu sudah mateng, enak. Baru perintahkan yang membuat mereka mencegah keburukan, sholat, tanha anil fahsya wal munkar. Jangan ngomong sholat dulu sama orang yang belum kenal Allah. Ajarkan dulu tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang Islam. Kalau dia sudah paham, baru kita ngomong sholatnya enak. Tuh, Allah perintahkan lah. Sekarang kita sudah kenal Allah kan, rububiyahnya gini, asma wa sifatnya gini, uluhiyahnya gini. Maka yang paling baik nih, yuk kita kembali ke jalan Allah yuk. Caranya bagaimana? Gini. Begitu bahasanya. Masya Allah. Dia berusaha untuk mengenalkan syahadat. Wa inhum atauka lidzalik, kalau dia sudah sepaham sama kamu, patuh dengan pemahaman syahadat yang betul ya. Cara beragama yang betul, a'limhum, berikan ilmunya kepada mereka. Bi'an Allah taradu alaihim khamsus salawat. Allah perintahkan untuk sholat. Ya sholat. Teman-teman hijabers, yuk kita rapikan sholat. Setelah kita kenal Allah. Jangan sampai hijrah kalian ini nggak kenal ke siapa. Orang hijrah kan ke Allah kan. Hijrah ke Allah. Ya kamu harus hafal nama-nama Allah. Minta ajarkan sama teman kamu, guru kamu, sama pasangan hidup kamu. Bilang sama suaminya, bilang. Kamu hafal kan? 99 nama Allah. Kan Allah punya nama. Kita kan katanya mau ke surga. Kamu kan bilang gitu. Kan ku bawa kau ke surga. Kan ku ajak tanganmu yang lentik ini membuka pintu surga. Wah. Tanya sama dia. Surga milik siapa? Ya milik Allah. Enggak usah ngegas. Santai aja dong. Surga milik siapa? Milik Allah. Kamu kenal Allah? Ya kenal nggak? Ya begitu deh. Kamu hafal nggak nama Allah? Ya belum kenal namanya. Kalau sudah kenal ya hafal. Bicara nanti hilang hafalan, paling nggak memang sudah tahu Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, tahu Al-Muhid, Al-Mujib, Ar-Razzaq, tahu bukan tidak. Allah yang bakal buka pintu surga ya Fatih. Allah yang maha membuka, bisa nggak? Paham nggak? Katanya mau jadi ibadur Rahman, tapi nggak paham Ar-Rahman. Ya ibadur Rahman. Alladzina yamsuna 'alal ardi khawnan, yang berjalan di muka bumi tanpa ada kesombongan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Yang kalau nanti banyak orang mencemooh karena taubatnya, dia akan mengatakan qalu salaman. Ya udahlah, jangan dikomentarin. Ya apalagi zaman sosmed kayak begini nih, jangan gampang kepancing sama sosial media. Editan tuh dahsyat sekarang kayak bener. Asas tabayun jangan dilupakan. Tanya langsung, tabayun, asal begitu. Buat kamu sabar. Karena Allah ma'as sabirin. Kalau sudah kenal Allah kan enak. Kita tahu nih, inna Allah ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Oh berarti aku cuma harus sedikit sabar gitu loh. Karena gimana Allah mau tolong aku kalau aku nggak sabar. Aku ngegas mulu. Aku emosinya ini tingkat tinggi gitu loh. Tegangannya kalah voltasenya PLN yang 50 ribuan. Waduh. Kata Allah di surat Ghafir ayat 55, surat ampunan itu. Ghafir ayat 55.
Fasbir inna wa'dallahi haq. Wastaghfir lidzambik wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal abkar. Wal ibkar. Fasbir inna wa'dallahi haq. Ramai amat. Adek. Maaf Ustadz ya. Komite tolong di-unmute Ustadznya. Fasbir inna wa'dallahi haq. Sabarlah, sabarlah. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Wastaghfir lidzambik. Dan Allah dan kamu mohon ampun sama Allah akan dosa-dosa kamu. Wasabbih bihamdi rabbika. Banyak bertasbih. Bertasbih itu mengatakan subhanallah, tasbih namanya. Nah, kamu banyak bertasbih. Berarti harus dekat dengan ayat yang tersirat maupun tersurat. Kalau kamu sudah minta ampun sama Allah, kamu sudah minta ampun sama Allah, tolong dekatkan dirimu sama ayat. Baik ayat itu Quran yang tersurat atau ayat yang tersirat, dekat dengan alam. Pelesiran datang ke puncak ada mandi dikit lihat pemandangan sambil berkata Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau yang menciptakan segala sesuatu, tak ada kekurangan ini ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Bertasbihlah. Jangan cuma selfie-selfie ngelihat pemandangan bagus. Udah terlalu full itu handphone sama foto betekuk, agak ngurangin berat badan, nggak nama tinggi badan. Bertasbih. Puji Allah. Kamu kalau ngelihat ada orang tua yang renta membawa dagangannya, nangis dong. Bertasbih, subhanallah. Orang tuaku nggak perlu seperti ini ya Allah. Dan aku nggak perlu lagi melihat begini. Bersyukurlah. Coba bertasbih. Lihat anak-anak yang membawa karung pulungan, membantu orang tuanya memulung barang-barang bekas. Anakmu nggak perlu seperti itu. Tapi di sela-sela dia membawa sampah di pundaknya, berhenti di pojokan gang, duduk di emperan, dia buka Quran, dia sempat ngaji. Kamu berteman dengan AC 16 derajat. Di rumah yang mewah. Selonjoran sambil minum yang kamu pesan sama si Mbak. Masya Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang mau kudustai coba? Ada orang berlari-lari pagi mengejar bis cuma pengen mengais rezeki. Berangkat pagi bareng tukang sayur berebut bis. Pulang malam bareng kampret. Wallahi lelah terasa. Kamu nggak perlu duduk manis ada yang menyuplai. Kok lupa naruh Quran di mana? Innalillah. Nggak pernah kebaca tuh Quran. Ayo dong mulai bermuhasabah diri. Kata Allah, ya jangan heran kalau kamu banyak ujian. Berat rasa kan? Fasbir, sabar. Inna wa'dallah haq. Janji Allah itu pasti. Ya, asal kamu kenal Allah, kamu tahu Allah, wastaghfir lidzambik. Sesungguhnya kamu mohon ampun atas dosa-dosa yang kau lakukan gitu loh. Wasabbih bihamdi rabbik. Banyak bertasbih lah. Dengan banyak belajar kita banyak bertasbih nanti. Coba paling nggak punya perpus lah di rumah yang siap kita baca-baca buku. Dikala sendiri, dikala suntuk, buku itu teman kita betul-betul. Ya, dikala teman-teman nggak tahu di mana, dikala orang-orang dekat kita semua terlelap dalam tidurnya, kita bangun malam, ya kita sudah sholat, baca Quran, udah baca-baca buku. Lihat tuh salafus soleh, orang-orang dulu, ya Allah, Masya Allah, Subhanallah, banyak bertasbih kita. Kamu perempuan, teman-teman hijabers, tolong. Lihat cerita ibunda para ulama, ibunya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, belajari coba. Orang-orang soleh yang pernah hidup. Kamu sebagai perempuan lihat sahabiat, sahabat-sahabat Nabi, coba lihat. Orang-orang yang prospektif, bukan baperan, bukan kegedean cemburu. Ini mah cemburunya digedein, innalillah. Bukan hafalan yang dibanyakin. Cemburunya yang dibanyakin. Yang dicemburuin juga orang yang nggak kenal Tuhan.
Nggak hafal nama Allah, cuma menjanjikan dunia. Aneh. Kalau cemburunya cemburu diterjemahkan kesal sama pasangan yang nggak dekat sama Allah, boleh. Kalau cemburu sama anak yang nggak demen sholat, kesal, marah, cemburunya marah, boleh. Karena cemburu yang betul tuh yang begitu, cemburu karena Allah. Kalau cemburu buat urusan pribadi, ya apalagi masalah hati. Hati kan Allah yang membolak-balikan hati. Kita cuma disuruh minta, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Tetapkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Kalau bisa seperti itu, malis, bagus. Bagus cemburu. Allah suka sama orang yang cemburu. Innallaha yaghar, innallaha yaghar, wa innal mu'mina yaghar, kata Nabi. Allah Maha cemburu, orang beriman juga pencemburu, boleh, tapi cemburu yang betul. Cemburu yang diletakkan pada tempatnya. Jadi kalaupun nanti dia berbuat khilaf, berbuat salah, minta ampunnya jelas. Karena apa? Tersilap dari syariat yang memang ada. Asik. Ya, Masya Allah. Dia pahamlah. Ya. Al-Fat ayat 2 Allah mengatakan, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Agar Allah memberikan ampunan kepada kamu atas dosamu yang dahulu dan yang akan datang. Jadi kemungkinan itu ada. Kalau Nabi kan memang dihapuskan, maksum. Terhapus dosanya yang lampau dan yang akan datang. Kalau kita minta ampun kepada Allah. Ya, baik dosa yang kita pernah lakukan maupun yang belum kita lakukan, kita minta sama Allah. Ya, Nabi yang dijamin maksum aja minta. Tetap minta sama Allah. Dia minta, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'at. Ya. Nabi beristighfar minimal 70 sampai 100 kali itu. Anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Nah, ini yang terpenting nih teman-teman hijabers ya dan pemirsa lain dimanapun berada. Di surat Hud ayat 3 itu Allah mengatakan wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Ya. Maka Allah perintahkan, hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang baik kepada kamu sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi kita tuh pengen dapat kebaikan yang selama ini kita nggak rasa. Begini Ustaz permasalahannya Ustaz. Banyak orang yang sudah bertobat, kemudian kehidupannya itu nggak senyaman dulu sebelum tobat, Ustaz. Itu namanya istidraj. Emang gangguan setan di situ. Makanya jangan diidentikan tobat itu dengan jadi kaya, dengan jadi lebih sukses ya untuk urusan dunia. Allah akan uji. Buka deh Al-Ankabut ayat 2 hingga 3 itu. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira kalau mereka sudah beriman mereka nggak diuji? Kata Allah, walaqad fatannal ladina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka nggak diuji? Allah uji mereka. Allah uji orang kalau baru hijrah, baru tobat diuji sama Allah. Ada aja deh. Ngelihat orang pakai kerudung, teman yang dulu ngablak bareng nggak pakai kerudung sama dia nyeletuk. Kamu sakit kayak pakai kerebongan, kerudung dibilang kerebongan. Belajar pakai nikob dibilang kayak bininya teroris. Astagfirullahaladzim. Coba laki-laki begitu, celana cingkrang dikit. Emang musim hujan banjir dibilang. Dikit-dikit ke masjid, azan ke masjid orang laki, temannya nyeletuk lo kayak marbot ke masjid mulu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya, itu gangguan. Gangguan. Usaha mulai diuji karena teman usahanya nggak demen dengan agama dia, pemahaman dia yang betul. Nggak usah khawatir. Allah sudah katakan, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Kamu beristighfar, kamu tobat. Innahu ilaihi yumatikum mata'an hasanan gitu loh. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan.
Oh, kalau Allah akan berikan kenikmatan yang paling baik ila ajali musamma, sampai batas yang ditentukan. Sampai batas waktu yang ditentukan. Iya. Harusnya dia berilmu, dia tahu. Cuma ya mau bilang apa? Karena dia nggak memahami kemuliaan tersebut, terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini teman-teman hijabers, kita mau tanya jawab atau gimana? Full 1 jam? Karena takut nggak bisa bagi waktu nih. Nah. Yes, untuk tanya jawab Ustadz kalau boleh, karena udah mulai banyak pertanyaan nih. Oke, siap. Ya. Oke, baik. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Dan kita berharap Allah muliakan kita dengan kemuliaan yang banyak insya Allah. Ya silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan Ustadz atas sharingnya, ilmunya. Banyak sekali reminder yang mengena sekali ke hati saya secara pribadi Ustadz, dan tentunya teman-teman HC lainnya yang berada di dalam kajian virtual ini ya Ustadz ya. Oke Ustadz, jadi tadi sebelum Ustadz gabung sudah ada Dwi dari Bogor yang ingin bertanya mengenai tanda-tanda taubat diterima itu apa? Lalu juga apakah misalnya ketika kita sudah bertaubat, apakah akan tetap ditampakkan dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini gitu Ustadz, di hari akhir nanti? Iya. Tanda-tanda orang yang taubatnya diterima itu tentu dia bukan dia yang dulu lagi. Kalau Said bilang kau bukan yang dulu lagi. Ya, dia lebih baik. Dia lebih baik. Secara umum mungkin yang tadinya kasar jadi lembut ya. Yang tadinya defense sama orang, membatasi diri, sekarang lebih korib, gampang akrab gitu ya. Hayin, tutur katanya berbeda gitu lah ya. Tapi Ustaz, kalau sudah taubat begitu, dosa dulu ditampakin kan Ustaz? Ada riwayat yang menjelaskan bahwa ditampakkan, tapi sudah diganti dengan pahala gitu lah. Makanya sebenarnya hidup kita ini detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun dan seterusnya ini kayak media catatan sejarah hidup gitu loh. Berilmulah sebelum beramal, karena semua yang kau lakukan semua tercatat. Mau baik mau buruk tercatat, dan itu nggak terhapus. Ya, catatan sudah ada. Cuma memang kalau dia bertobat, keburukannya itu tinggal masa lalu buat dia. Allahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Jawabannya untuk Dwi semoga terjawab ya. Lalu yang berikutnya dari Maya, Bandung. Untuk sholat taubat, apakah baiknya dilaksanakan setiap hari? Karena tiap hari pasti ada dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Iya, kalau sholat taubat itu kan buat dosa besar. Ya kalau kamu memang berbuat dosa besar tiap hari ya sholat taubat. Tapi kan aneh aja gitu loh. Kok tiap hari sadar kalau dia berbuat dosa? Harusnya kan dia hijrah ya. Hijrah supaya nggak mengulang dosanya gitu lah. Ya ini mah enggak, dosa taubat, dosa taubat. Ya Islam memperbolehkan, cuma bukan begitu cara taubat. Kalau sudah sholat taubat, ya kemudian dia sudah yakin akan keburukan masa lalu yang dia tinggalkan, ya udah dia hijrah, buka lembaran baru, bukan merutinkan kegiatan. Rasul sih mengatakan innal ma min mu'minin illa walahu dzambun ya taduhu alfaina ba'da alfaina aw dzambun wa muqimun alaihi la yufariqu hatta yufariqu dunya. Emang setiap orang beriman, kata Nabi, ada dosa yang dia rutinkan. Ada dosa yang dia rutinkan. Alfaina ba'da alfaina tuh bahkan diulang-ulang, ribuan kali diulang-ulang. La yufariqu hatta yufariqu dunya. Dia nggak bisa meninggalkan sampai kematian mendatangi dia. Contoh nih, kayak orang yang mungkin terikat dengan pekerja di sebuah perusahaan konvensional gitu ya. Kan nggak bisa langsung resign. Nah, itu lain. Ya. Tapi kalau dosanya itu mungkin mencuri gitu ya, atau gibah, atau apalah yang bisa dia tinggalkan, ya nggak ada alasan untuk enjoy dengan itu gitu ya. Nah, kalau memang dia terikat dengan kemaksiatan yang belum dia tinggalkan, ya tiap hari sholat taubat ya boleh-boleh aja. Tapi ingat, sholat taubat itu buat dosa besar, bukan dosa yang kecil ya. Allah. Nah, ya silakan. Ya Ustaz.
Kemudian berikutnya itu dari Messi Asr ya namanya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana cara menyeimbangkan khauf dan raja? Terlalu takut kepada azab dan murka Allah membuat manusia menjadi berputus asa kepada rahmat dan ampunan Allah, tetapi terlalu berharap kepada rahmat Allah juga membuat manusia mudah terus melakukan maksiat. Jadi mungkin maksudnya bagaimana menyeimbangkan antara yang tadi tidak berputus asa, tapi di satu sisi bisa cepat-cepat bertaubat juga gitu, Ustaz. Nah, jamaah tahu khauf dan roja itu artinya apa? Tahu nggak? Khauf itu artinya rasa takut. Roja itu harapan gitu ya. Jadi kita kalau mau berdoa itu punya syarat khauf dan roja gitu. Khaufan wa tama gitu. Takut sama Allah kalau nggak dijawab dan berharap dijawab, antara itulah. Ya sebenarnya harusnya kalau orang sudah bicara khauf, takut, itu bukan dibuat-buat. Pun dia bicara roja bukan dibuat-buat, karena dia takut, dia kenal Allah, syadidul iqab, azabnya Masya Allah. Jadi melihat fenomena alam, lihat bagaimana halilintar membelah bumi, membelah langit, ya, di mana bumi gonjang-ganjing, tanah goyang seperti di Palu, ya, Potobo sana ya, kemudian runtuhnya Sembalun di Lombok, tsunami dan lain sebagainya, itu harusnya membuat dia takut, ya, ngeri, iyalah, punya alasan, roja, dan banyak harapan yang dia nggak tahu mau ngapain. Dia cuma seonggok daging merah yang lahir menangis, tak memiliki sesuatu pun. Harusnya sih ya dia berharap Allah tolong dia gitu loh. Nah kalau sudah seperti itu stabil. Tapi kalau cuma diterjemahkan takut menurut dia, harap menurut dia, sehingga akhirnya dia menyandarkan diri dengan kebaikan Allah, enjoy dengan kemaksiatan, ya itu nggak diperbolehkan. Ya. Intinya sih kalau kita mau belajar tuh bertahap, makanya supaya nanti endingnya enak. Metik buah, kalau nanam pohonnya betul asik. Ya metik buah, kalau nanam pohonnya betul asik. Walaupun cuma 1-2 buah jeruk yang kita bisa petik, sekilo bisa kita beli. Tapi beda metik buah yang kita tanam pohonnya tuh beda. Nah belajar juga sama. Kalau pengen endingnya bagus, belajarnya dengan cara yang bagus, bukan malah memanfaatkan kebaikan Allah, bukan ya. Allah a'lam. Terima kasih Ustadz. Kemudian dari Ratna Hartati, bagaimana cara agar tidak terbayang dosa masa lalu? Bagaimana agar tidak terbayang dosa masa lalu? Iya, sebenarnya sih gini, justru ada hadis yang mengatakan wabki ala khati'atik. Buat orang yang hijrah, buat orang yang tobat, coba belajar menangisi dosa di masa lalu. Wabki ala khati'atik. Tangisi dosa di masa lalu. Berarti kan menangis si dosa di masa lalu itu kan mengingat dosa kan. Dan itu yang membuat sahabat Umar Ibn Khattab itu menangis kalau ingat masa lalu. Ya berarti boleh kita ingat untuk menangis. Yang nggak boleh ini senyum akan dosa di masa lalu. Ini biasanya orang suka reuni-reunian gitu kan. Ketemu reunian. Wah, teman SD, SMP, SMU gitu ya. Teman-teman kampus ke reuni itu yang diingat dulu. Wah, lu inget gak dulu? Yang kita nyolong bakwan, hahaha. Nyolong bakwan, hahaha. Yang jual udah mati, minta maaf gimana no? Ingat gak dulu kita jahilin Pak ini Pak itu, guru tuh dijahilin. Udah meninggal minta maaf repot, nangis, bukan senyum. Aduh, intinya sudahlah ya, boleh ingat masa lalu tapi menangis bukan tersenyum ya. Karena kalau orang masih senyum dengan dosanya di masa lalu, rentan dia akan kembali di masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah. Oke, jadi sebenarnya kita harus dengan mengingat itu untuk bertaubat gitu ya Ustadz ya. Ada gini, ada bahasa Nabi di riwayat Imam Muslim itu, halawatul iman, kalau pengen merasakan manisnya iman, salah satunya ayaqra ya udah fil kufur badait angkotahullah kama yaqra udah waju finnar. Salah satunya gini, benci untuk kembali ke masa lalu. Kesel kalau ingat dulu.
seperti bencinya kalau Allah masukkan dia ke neraka. Kata Nabi begitu. Kalau orang bisa membenci keburukan di masa lalu, dia bakal merasakan manisnya masa yang akan datang. Allahu a'lam. Nah. Kemudian yang nomor 5 itu dari Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Kalau orang kita non-muslim dan sudah meninggal, bagaimana Ustadz? Sebelumnya muslim tapi berpindah keyakinan. Masih ada peluang anak untuk mendoakan orang tua kita tidak? Kalau seandainya meninggal dalam kondisi berbeda agama, ya udahlah, serahkan ke Allah semuanya. Tapi kalau memang satu agama dan dia sudah mentalkinkan ketika mau meninggal, ya nyambung lah insya Allah ya. Jangan pakai perasaan, karena hubungan kita di dunia ini kan sebatas rantai kehidupan, dilahirkan dan melahirkan gitu lah ya. Kita punya tanggung jawab, anak lahir, orang tua bermanfaat buat dia. Kadang Allah lahirkan dia bakal bermanfaat buat orang tuanya. Makanya sisanya la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai bahasa perasaan kayak nggak nerima. Ya Allah, gimana orang tua saya, gimana ini, nanti Allah akan serahkan ke Allah. Bagaimana di sana, karena ini terjadi di zaman Rasul juga seperti itu. Banyak sahabat-sahabat yang memang terputus hubungan orang tuanya karena kematian berbeda agama. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Begitu juga dengan Rasul ya, Ustadz, dengan paman. Iya. Ya, sebenarnya ada juga istrinya. Oke, yang kemudian dari Odelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ahwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat-kiat kita agar dapat merasakan nikmatnya beribadah ketika sudah bertaubat? Iya, kalau orang sudah bertobat, kemudian dia belajar, ya, dan beruntung. Ya, dia belajar, kemudian dia beruntung. Artinya keberuntungannya ini karena mendapatkan ilmu. Berilmu dalam artian dia tahu sekali bahwa ibadah yang dikedepankan ilmu itu akan mendatangkan kebaikan buat orang yang melakukannya. Kullu amal ibni Adam lahu, kata Allah kan gitu. Setiap ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Allahu a'lam bishawab. Masih boleh ya Ustadz ya? Silakan. 15 menit lagi. Dari Aryada Nurdana, bagaimana cara terus beristiqomah setelah mendapat hidayah? Karena saya merasa sekali godaan untuk kembali ke jalan yang tidak baik. Sekali lagi, bagaimana tadi? Bagaimana? Maaf, suara saya kurang jelas ya Ustadz ya? Iya, tadi sedikit. Ada sedikit ya. Bagaimana cara terus beristiqomah setelah mendapat hidayah? Oke. Ini sering ditanya loh, bagaimana supaya istiqomah nih setelah dapat hidayah? Saya sering tanya balik, kamu yang minta istiqomah, tahu gak sih istiqomah artinya apa gitu loh? Karena banyak orang yang minta sesuatu dia nggak paham. Ya, istiqomah itu kan kalau bahasa Arabnya asataqoimah. Asataqoimah itu artinya meminta kemantapan hati dari Allah. Makanya kalau orang sudah dapat hidayah dan merasa dapat hidayah, dia hijrah, kenali Allah dengan benar. Hafalkan nama-nama Allah, supaya nanti dia bisa minta ke Allah untuk dijadikan orang yang kontinu dalam kebaikan. Nah sekarang kalau dapat hijrah, katanya dapat hidayah, tapi nggak mau belajar, nggak kenal Allah, ya gimana mau istiqomah? Ustadz cuma bisa bilang, kamu baca zikir pagi petang, sholat 5 waktu, dekat orang soleh, belajar. Itu kan umum ya. Itu kan umum. Ya, tapi prakteknya nggak segampang itu kalau kita nggak kenal Allah. Karena yang tahu diri kita nih ya kita. Iman itu kan naik turun ya. Yazid wa yanqus. Yang tahu naik turunnya iman kan kita yang punya iman. Orang nggak tahu. Ini kayak kita ngaji gini. Gurunya sama, di waktu yang sama, dengan cara yang sama, Zoom yang sama, betul? Nah, tapi saya yakin beda-beda dapatnya ini. Karena kembali ke orangnya. Betul gak sih yang Ustaz Subhan ngomongin ya? Walaupun dalil disampaikan juga, belum tentu dia bisa bilang iya. Karena berbenturan dengan keduniaannya. Ini yang dibutuhkan kontinu dalam belajar. Nah, kalau memang sudah bisa seperti itu, istiqomah nggak usah diminta juga bakal datang. Istiqomah itu buah yang dipetik dari usaha yang kita tanam. Wallahu a'lam. Nah.
Tadi juga mungkin menyambung dengan penjelasan Ustadz bahwa dengan Islam tuh akan dengan secara otomatis membuat kita jadi lebih baik, jadi lebih lembut, dan bisa lebih menjadi orang yang lebih baik gitulah ya Ustadz ya. Jadi istiqomah itu akan datang dengan sendirinya ya kalau kita berusaha ya Ustadz. Iya, betul sekali. Insya Allah. Nah, mungkin untuk teman-teman juga nih jangan lupa 2 minggu lagi akan ada pengajian HC, jadi itu juga salah satu cara untuk kita terus mencari ilmu. Nah, ini ada lagi Ustadz, mungkin yang bisa 2 yang terakhir kali ya. Bagaimana kalau pasangan kita sangat sulit diberitahukan sholat? Laki perempuan yang ngomong nih? Perempuan? Perempuan. Oke, perempuan perlu diingat ya. Al-ahdu bainana wa bainal syirik wal kufur tarkus shalah. Ya, kata Nabi, yang membedakan kita dengan orang kafir, orang musyrik, sholat. Beda kita di situ. Kalau kita sholat, kita nggak kafir, kita nggak musyrik. Paman tarokaha faqad kafar. Yang ninggalinnya kafir, kata Nabi. Ancamannya berat loh. Kamu yang sholat dengan dia yang nggak sholat. Kalau nggak ada yang ngingetin dia untuk sholat, itu hubungan suami istrinya zina. Cerai kalian berarti. Tanpa disadari itu. Belum ketok palu hakim itu. Makanya hati-hati nih. Ngomong sama suaminya. Ngomong sama pasangannya. Yuk kita hijrah. Yuk kita ke Allah dengan cara yang baik. Kalau kamu nggak sholat, aku nggak mau melayani. Karena nggak boleh di Islam. Segitunya bayangin. Ya, Masya Allah. Karena perempuan ini kesian kalau dia sudah nikah. Itu suaminya masa depan buat dia. Suaminya masa depan buat dia. Sayang kalau seandainya dia nggak melakukan itu. Laki-laki harus paham. Jadilah imam yang ngerti syariat. Kesian istrimu. Ya, kau nikahi dia untuk kau bawa ke surga, bukan kau bawa ke neraka. Jadi saling mengingatkanlah di antara kalian lah. Ya, kita nih nikmat rumah tangga itu paling cuma berapa tahun, 15 sampai 20 tahun, paling berapa kali pemilu lagi lah kalau bahasa Ustaz Subhan gitu ya. Berapa kali pemilu lagi lah, nggak lama lagi. Ya coba bikin ending yang bagus gitu lah. Berani saklek, belajar benci dan cinta karena Allah. Mudah-mudahan pasanganmu dapat hidayah melalui kamu insya Allah. Ya Allah. Silakan yang lain. Oke, ini yang terakhir Ustadz. Dari Mindi Bandung, Ustadz bagaimana cara bertaubat atas dosa riba setelah kita menjalaninya selama bertahun-tahun? Dan bagaimana hukum atas harta yang sudah kita dapati dari hasil riba tersebut? Iya, intinya dia mengatakan bahwa dia mau bertobat dari masa lalu. Ya, karena kalau bicara dosa dari zaman dahulu, kita pernah dengar cerita ya, ada orang yang membunuh 99 orang gitu kan. Kita nggak sampai 99 orang, bahkan nggak pernah ngebunuh kali kita ya, insya Allah. Ada juga orang yang menjual diri seumur hidup. Menjadi pelacur lah bahasanya ya, maaf ya. Orang yang menjual diri, kemudian dia bertobat, nggak ada yang mau menerima tobat dia kecuali seekor anjing yang kehausan. Masya Allah. Lihat, Allah ampunkan dia. Nah, kita nggak sebesar itu kali dosa kita kan. Nah, ingatlah bahwa Allah ini maha pengampun. Gimana caranya Ustaz? Ya, yang pertama dia harus sholat tobat. Memohon ampun kepada Allah kapan saja. Sholat tobat nggak harus malam. Kapan kamu ingat dosa kamu, itu kamu bisa berbuat melakukan sholat tobat. Ya. Hatta di waktu-waktu yang dilarang sholat, boleh sholat tobat itu. Kemudian hijrah. Berani mengambil tindakan hijrah. Tinggalkan masa lalu. Tinggalkan masa lalu. Ya, jangan sampai jadi orang yang mengulang masa lalu. Kemudian belajar. Nuntut ilmu. Kemudian duduk bersama orang-orang soleh. Jadi teman-teman yang baik. Karena agamamu tergantung agama teman. Teman yang baik mewarnai orang yang mewarnai kamu insya Allah. Dan yang terpenting apa? Usahakan kamu tidak makan yang syubhat. Apalagi yang haram. Karena Allah yang bakal jaga agama kita, kehormatan kita, keluarga kita insya Allah. Nabi yang mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdih." Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya insya Allah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Syukron atas kajiannya dan pertanyaan sesi tanya jawabnya. Banyak sekali ilmu yang kita pelajari hari ini. Dan mungkin kita sebelum penutupan nih, apa kira-kira Ustadz yang
pesan terakhir untuk teman-teman HC yang datang di sini, dan juga sekalian untuk mohon doa penutupnya Ustadz untuk kajian kali ini. Iya, intinya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wa iddatil muttaqin. Jangan suka menunda-nunda tobat, percepat bertobat. Jemput tobat sebelum terlambat. Jemput, kalau perlu dijemput itu tobat. Cari bagaimana caranya. Ya, bagaimana cara kamu menangisi dosa kamu di masa lalu. Bagaimana kamu menjadi orang yang betul-betul memang nggak pengen kembali ke masa lalu gitu. Dan kamu cari sebab yang membuat kamu dulu sempat enjoy dalam dosa. Nah, penyebab-penyebab tersebut dihilangkan. Karena nanti ada kaidah usulul fiqh yang mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Nah, ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita ini orang yang mau memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan memanfaatkan hidup kita yang singkat ini untuk mengkritisi keburukan yang pernah kita lakukan. Ya, Allah muliakan kita semua insya Allah. Minta maaf ya kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.